Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Rektor Universitas Muhammadiyah Jember, Bapak Dr. Hanafi MPD. Yang kami hormati Bapak Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, beserta Ibu Wakil Dekan. Yang kami hormati narasumber untuk hari ini di sesi pertama, Bapak Profesor Dr. Budi Setiono MA, Bapak Ibu dosen serta guru pamong dan para mahasiswa pendidikan profesi guru yang kami banggakan. Alhamdulillahirabbil alamin, puji syukur patutlah kita aturkan atas nikmat sehat dan sempat yang telah dianugerahkan Allah Subhanahu wa taala pada kita semua hari ini, sehingga memudahkan kita untuk mengikuti kegiatan ini serta meringankan pikiran kita agar mampu menerima ilmu pada kuliah umum hari ini. Bapak dan Ibu, salawat serta salam patutlah juga kita aturkan untuk Nabi besar kita Muhammad SAW. Semoga beliau menganugerahkan kita dengan syafaatnya di hari kiamat kelak. Saya sebagai pembawa acara pada siang hari ini izinkan untuk membaca susunan acara untuk kuliah umum penguatan aktivitas siswa melalui model pembelajaran project based learning dan problem based learning yang diselenggarakan oleh Program Studi Pendidikan Profesi Guru LPTK Universitas Muhammadiyah Jember. Acara yang pertama pembukaan dilanjutkan dengan laporan kegiatan RLK, sambutan serta pembukaan kegiatan dilanjutkan dengan sesi 1 pada kuliah umum siang hari ini. Baiklah Bapak dan Ibu, tanpa berpanjang lebar, marilah kita buka kegiatan pada siang hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya laporan kegiatan yang akan disampaikan oleh Ibu Dr. Fitri Amelia. Kepada Ibu Dr. Fitri Amelia MPD kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam jabatan dengan pembiayaan dari PPG dalam jabatan kategori 2 dengan sehat dan diberi kesempatan yang luar biasa sekali. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah mengajarkan kita dinul Islam sehingga insya Allah kita berada di jalan yang diridhoi dan insya Allah akan kita tunggu syafaat beliau di hari kiamat nanti. Bapak Ibu yang saya hormati, sebagai laporan kuliah umum ini diselenggarakan berdasarkan kebutuhan dan juga komitmen untuk meningkatkan kualitas pembelajaran di PPG dalam jabatan ataupun prajabatan Universitas Muhammadiyah Jember. Hari ini kita akan melaksanakan kuliah umum dengan 2 pakar yang saya hormati, Prof. Budi Setiono, MPD yang sudah bergabung dengan kita secara luring dan juga daring. Dan insya Allah setelah maghrib nanti, insya Allah setelah Isya 19.30 akan dilakukan kuliah umum bersama Profesor Khairus Sadikin. Kita akan tunggu beliau di sesi kedua nanti. Kuliah umum ini dihadiri oleh mahasiswa PPG dalam jabatan dan juga dosen secara daring dan luring. Kemudian untuk pengimbasan kami sebagai panitia juga mengundang mahasiswa PPG prajabatan sehingga meskipun ini dikhususkan untuk PPG dalam jabatan tetapi mahasiswa PPG prajabatan bisa ikut serta dan mendapatkan banyak manfaat dari kegiatan kuliah umum ini. Jadi insya Allah kurang lebih 100 menit ke depan kita akan mendengarkan bersama untuk kuliah umum PJBL bersama Prof. Budi Setiono dan insya Allah PBL bersama Prof. Khairus Sadikin setelah Isya nanti.
Itu laporan yang bisa saya sampaikan. Semoga kuliah umum ini bermanfaat untuk kita semuanya sebagai dosen, sebagai guru pamong, dan juga sebagai mahasiswa, calon pendidik, calon guru, dan terutama teman-teman mahasiswa PPG dalam jabatan yang sudah dinyatakan lulus dari kegiatan PPG ini. Selamat berkuliah umum. Fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan. Acara selanjutnya sambutan-sambutan. Sambutan yang pertama akan disampaikan oleh Bapak Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan kepada Bapak Dr. Kukuh Munandar MKes. Kami persilahkan. Terima kasih Bu Nur Kamila MPD selaku pembawa acara sekaligus moderator ya pada siang hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wasbillah la haula wala quwata illa billah. Membatu yang saya hormati Bapak Rektor Universitas Muhammadiyah Jember, Bapak Dr. Hanafi MPD yang sore hari ini berkenan hadir di acara kuliah umum penguatan aktivitas siswa melalui model pembelajaran project based learning dan problem based learning yang diselenggarakan oleh program studi PPG FKIP Universitas Muhammadiyah Jember. Dan berharap Pak Rektor nanti sekaligus memberikan kata sambutan, pengarahan, sekaligus membuka kegiatan kuliah umum. Salawat dan salam kita aturkan kepada junjungan Nabiullah Muhammad SAW yang kita tunggu-tunggu syafaatnya di hari kiamat nanti. Amin. Yang saya hormati narasumber kita yang telah hadir yaitu Bapak Profesor Dr. Budi Setiono MA dari FKIP Universitas Jember yang telah berkenan hadir berbagi ilmu, berbagi pengalaman kepada kita semua. Yang saya banggakan para pelaksana PPG di FKIP Universitas Muhammadiyah Jember, baik itu Wakil Dekan, Kaprodi, Sekprodi, Bendara, admin IT, admin kelas yang telah membantu kegiatan pada siang hari ini untuk suksesnya kuliah umum. Dan tak lupa yang saya hormati, saya banggakan para fasilitator PPG baik Daljab maupun Prajab, dari unsur dosen maupun unsur guru pamong yang menyempatkan walaupun weekend untuk mengikuti secara luring maupun daring kuliah umum ini. Dan tak lupa yang kami banggakan para mahasiswa baik yang Daljab yaitu kategori 2, saya mengucapkan selamat yang telah lulus, dan yang belum insya Allah hanya penundaan. Segera nanti yang belum lulus mengikuti retake di bulan Februari. Insya Allah, Allah akan memudahkan kita untuk menjadi guru profesional dengan lulus PPG. Insya Allah tetap semangat. Dan kepada mahasiswa-mahasiswa yang dari kelas Prajab, baik itu gelombang 1 maupun gelombang 2, tetap bisa mengikuti kegiatan kuliah umum ini karena ini bagian yang luar biasa saat saudara nanti PPL di kelas saudara di sekolah. Dan walaupun yang gelombang 2 belum mulai PPL, insya Allah dalam 1-2 minggu
ke depan, saudara sudah akan kita tempatkan untuk PPL di sekolah-sekolah. Dan kesempatan kali ini untuk bisa mengikuti kuliah umum penguatan aktivitas siswa melalui model pembelajaran PBL dan PJBL. Untuk itu, saya tidak akan berpanjang lebar. Sekali lagi, mari adik-adik mahasiswa, guru-guru hebat, walaupun yang daljab yang sudah lulus, maupun yang prajab yang baru mulai perkuliahan, yang gelombang 2, kalau yang gelombang 1 sudah kurang lebih 1 semester, kita bisa mengikuti, sehingga mumpung ada ahli yang mau berbagi dengan kita, manfaatkan kesempatan yang ada untuk berdiskusi, bertanya, jangan sungkan, jangan malu. Insya Allah Prof. Budi Setiono berkenan dengan sabar ya, melayani para guru-guru hebat, baik yang daljab maupun yang prajab. Begitu saja, tetap semangat ya. Dan kita bermalam minggu di kuliah, karena yang sesi kedua nanti insya Allah setelah Isya ya, setelah Isya, karena kita ini istirahat sampai asar, kita istirahat, berkumpul dengan keluarga, nanti ketemu lagi malam hari. Begitu. Nah, terima kasih atas atensi dari saudara semua. Sekali lagi kepada Bapak Rektor berkenan memberi arahan, sambutan sekaligus membuka kuliah umum penguatan aktivitas siswa melalui model pembelajaran project based learning dan problem based learning yang diselenggarakan oleh program studi PPG FKIP Untas Muhammadiyah Jember pada siang hari ini dan insya Allah diteruskan malam hari nanti. Terima kasih. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan untuk Bapak Dekan FKIP. Selanjutnya adalah sambutan sekaligus pembukaan kuliah umum yang akan disampaikan secara langsung oleh Rektor Universitas Muhammadiyah Jember. Kepada Bapak Dr. Hanafi MPD, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in, amma ba'du. Yang terhormat Profesor Budi Setiono, itu kenalkan yang ada di layar itu Prof. Budi Setiono. Beliau adalah pemateri di siang ini. Yang terhormat pula Bapak Dekan, para dosen, dan para admin, dan semua yang hadir baik melalui Zoom maupun di ruangan ini. Ruangan ini cukup luas, cuma tidak semuanya muat sehingga sebagian di Zoom. Para dosen dan guru Pamong dan terutama mahasiswa daljab dan juga prajab yang mengikuti acara ini. Kita panjatkan syukur kehadirat Allah yang mana kita bisa mengikuti acara ini siang ini dengan gembira. Perlu diketahui suasana Jember sekarang cerah. Tidak tahu di tempat lain, semoga cerah juga. Yang jelas, alhamdulillah kita bisa bermalam minggu atau bersabtu siang sekarang untuk menyelenggarakan hal ini. Para hadirin sekalian, Universitas Muhammadiyah Jember melalui PPG memang serius untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia. Karena itu, terutama kerja keras. Mari kita kerjakan apa yang harus kita kerjakan, dan Universitas Muhammadiyah Jember melalui para dosen
dan Pak Dekan dan semuanya insya Allah akan membantu kita sepenuh hati. Semoga upaya kita nanti bisa sukses sesuai dengan harapan, yaitu lulus. Kemarin ada beberapa yang tidak lulus, di antara yang banyak itu, ya mungkin itu sekedar cobaan lah. Tapi sesuai yang dikatakan Pak Dekan tadi, bisa segera retaker dan lulus. Itu harapan kita semua. Para peserta sekalian, langsung saja saya ingatkan bahwa sekali lagi bahwa pekerjaan yang sukses adalah yang selesai. Tidak ada yang sulit itu. Pokoknya selesai, apapun yang terjadi ya berarti mudah. Dalam hal ini adalah lulus. Ya, setiap orang tentu punya cara untuk lulus. Insya Allah para dosen di sini dan admin dan semuanya akan membantu Anda untuk menyampaikan pada cita-cita ini, yaitu lulus. Itu harapan kita semua. Saya kira itu saja yang perlu saya sampaikan. Saya selaku rektor akan siap untuk mendukung kegiatan ini sampai semuanya sukses. Dan marilah acara kuliah umum dalam rangka ini peningkatan kualitas mahasiswa untuk mendalami project based learning, kemudian and then PCPL, kita buka bersama-sama dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Itu saja. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan kepada Bapak Rektor, Bapak dan Ibu, dosen, guru pamong, serta seluruh partisipan yang hadir pada forum kuliah umum hari ini. Acara selanjutnya adalah kuliah umum, sesi pertama yang akan dibawakan oleh narasumber pertama kita, yaitu Bapak Profesor Dr. Budi Setiono, MA. Saya sekaligus menjadi moderator, izinkan untuk membacakan sedikit dari kurikulum vitae beliau. Beliau bernama lengkap Profesor Dr. Budi Setiono, MA. Beliau merupakan guru besar yang berdinas atau unit di Universitas Jember. Dengan pendidikan terakhir beliau ditempuh pada tahun 2005 di Universitas Negeri Malang. Publikasi beliau sejak 5 tahun terakhir sudah tercatat sejak 5 tahun terakhir sudah tercatat mulai dari tahun 2018 sampai 2020, yang mana terbit di jurnal-jurnal internasional bereputasi mulai dari Q1 dan Q2. Adapun pengalaman beliau dalam menjadi pemakalah di forum ilmiah pada 5 tahun terakhir pun sudah tercatat total di 7 forum yang berbeda. Yang terakhir diikuti di tahun 2022 pada 30 September 2022. Adapun pengalaman penelitian beliau rutin melakukan penelitian setiap tahun. Di tahun terakhir di 2022, beliau menerima hibah produktivitas guru besar dengan judul penelitian Perspektif Guru Penggerak terhadap Implementasi Project Based Learning di Kabupaten Jember melalui studi wawancara fenomenologis, sehingga beliau akan menjadi narasumber pelajaran tersebut. Buku tahun 2019 dan 2021 terbitan terakhirnya di tahun 2021, yaitu beliau menulis buku berjudul Panduan Usulan Bantuan Publikasi Karya Ilmiah dan Seminar Internasional, yang mana diterbitkan oleh Universitas Jember. Baik Bapak dan Ibu peserta kuliah umum sekalian, selanjutnya saya akan berikan seluruh waktu kepada Bapak Profesor Dr. Budi Setiono, MA. Insya Allah beliau akan memberikan materi selama kurang lebih 2 jam beserta diskusi, dan nanti diskusi akan saya tawarkan di akhir kegiatan. Monggo Profesor bisa memaksimalkan waktunya.
Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Rektor Universitas Muhammadiyah Jember, Dr. Hanafi MBD. Yang saya hormati Bapak Dr. Kukuh Munandar, selaku Dekan KIP Universitas Muhammadiyah Jember. Kemudian Koordinator PPG di FKIP Universitas Muhammadiyah Jember, beserta Bapak Ibu yang hadir di secara luring di tempat ini, maupun Bapak Ibu yang hadir secara online, terutama kepada Bapak Ibu guru dosen, kemudian juga guru pamong, dan mahasiswa baik yang prajabatan maupun yang dalam jabatan. Pertama-tama saya mengucapkan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang telah diberikan kepada kita semua, sehingga pada siang hari ini kita dapat berkumpul baik melalui Zoom maupun secara offline, yaitu dalam rangka untuk berdiskusi bersama, yaitu dalam rangka kuliah umum untuk mengkaji bagaimana penerapan model pembelajaran project learning yang tampaknya saat ini juga menjadi tren, ya, khususnya mulai dari pendidikan anak usia dini sampai dengan perguruan tinggi. Jadi tampaknya ini sudah serempak gitu ya. Jadi mulai dari PAUD sampai perguruan tinggi semua membahas atau membicarakan tentang pembelajaran berbasis pada proyek ini. Jadi saya terima kasih pada panitia khususnya yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk bisa berbagi di Universitas Muhammadiyah Jember ini, karena memang dulu saya juga pengajar di sini ya, tahun 2000 sampai dengan tahun 2006 kalau tidak salah. Itu zaman dekannya Pak Tansil ya. Jadi saya sudah pernah membantu di FKIP Universitas Muhammadiyah Jember. Baik Bapak Ibu, terkait dengan model pembelajaran berbasis proyek ini, ya kebetulan saya memang punya sedikit ilmu, pengalaman yang berkaitan dengan PJBL ini. Jadi ini sebenarnya kalau di level internasional singkatannya PBL. Di sini diganti PJBL karena crash dengan yang PBL. Sehingga yang penting kita paham bahwa PJBL adalah Project Based Learning. Jadi kebetulan memang di S2 saya dulu itu kebetulan saya juga pernah menulis ya, yang terkait dengan Project Based Learning ini. Jadi S2 saya itu dulu di pendidikan dasar Bapak Ibu. Jadi saya dulu di pendidikan dasar di Ohio State University. Kebetulan di Ohio ini dulu memang core utama adalah berkait dengan integrated learning. Terkait dengan integrated learning. Jadi core utamanya di situ. Nah, salah satu model yang diaplikasikan, yang banyak diterapkan adalah yang pertama adalah thematic based learning, juga yang kedua adalah project based learning. Sehingga ya pada tahun 96 itu sebenarnya sudah dikenalkan gitu ya model pembelajaran berbasis project ini. Nah, kemudian di Indonesia ini pada saat itu belum begitu semarak gitu ya, karena ini dari Kementerian Pendidikan dan Nasional pada saat itu juga belum merespon begitu pentingnya yang berkaitan dengan pembelajaran berbasis proyek ini. Sehingga pada saat itu ya lebih banyak kembali lagi pada pembelajaran-pembelajaran yang sifatnya konvensional. Nah, sekarang ini zamannya Mas Nadiem ini kok
muncul lagi ya. Jadi gerakannya mulai dari ya PAUD sampai ke perguruan tinggi. Nah, ini sebenarnya secara langsung ini kan merupakan suatu tren gitu. Begitu pentingnya project based learning ini ya di dalam rangka pertama penguatan ya, penguatan pada kompetensi peserta didik secara holistik ya, baik itu yang terkait dengan kognitif, kemudian skill juga terkait dengan afektifnya, juga terkait dengan bagaimana kita membentuk karakter peserta didik kita. Jadi kalau kita coba mohon digeser. Ya, oke. Jadi untuk materi yang akan saya sampaikan pada siang hari ini, jadi sebenarnya tidak terlalu banyak nanti ya. Jadi saya harapkan nanti lebih banyak ke diskusinya ya, karena ini nanti juga terkait dengan bagaimana kita mengimplementasikan project based learning ini di sekolah-sekolah ya, baik di level PAUD, kemudian sekolah dasar, di SMP maupun di sekolah menengah atas. Ini yang pertama terkait dengan latar belakang PJBL ini. Kemudian nanti kita kaitkan sedikit dengan profil pelajar Pancasila yang merupakan salah satu hal yang perlu kita capai. Ya. Bagaimana kita menargetkan kompetensi yang harus dimiliki oleh pelajar di Indonesia ini. Kemudian mengapa sebenarnya PJBL saat ini menjadi populer gitu ya. Kemudian kita masuk pada konsep tentang program. Kemudian bagaimana kita memilih topik-topik yang terkait dengan pembelajaran berbasis project ini. Kemudian bagaimana nanti langkah-langkah dalam merancang PJBL dan bagaimana penilaian dalam PJBL ini. Jadi ada 7 hal yang nanti akan kita bahas di sini. Dilanjut. Ya, sebelumnya ya. Jadi latar belakangnya bahwa kita semua maklumi bahwa pada kok kembali lagi. Nah, oke, terima kasih. Jadi yang pertama di latar belakangi dengan perkembangan ipteks yang tentunya ini kita semua sudah tahu bahwa membawa banyak perubahan ya, terutama pada cara kita bekerja, kemudian cara kita bersosialisasi, cara siswa kita belajar, dan cara guru mengajar, dan lain-lainnya. Jadi ini sebenarnya yang menjadi latar belakang yang kuat mengapa PJBL ini perlu ya. Nanti kita gunakan sebagai salah satu model pembelajaran di sekolah ya, baik mulai tingkat PAUD maupun tingkat menengah atas. Ya kita tahu semua bahwa ya kita bekerja ya itu sudah memang banyak perbedaan ya ketika kita bandingkan dengan zaman saya dulu ya. Jadi kalau kami dulu ya generasinya Pak Kukuh tentunya dengan Pak Nafi ini cara kita bekerja di sekolah itu atau sebagai dosen itu kebanyakan masih manual gitu ya. Jadi masih menggunakan peralatan-peralatan yang sifatnya manual. Tapi begitu tahun ya 90 sampai 32 tahun ya. Kerja itu sudah tidak lagi mengenalkan pada hal yang sifatnya manual, tetapi semua sudah berbasis pada digitalisasi. Demikian juga cara kita bersosialisasi itu juga sudah banyak mengalami perubahan, sehingga untuk generasi tua ini kadang-kadang untuk memahami generasi muda ini juga perlu untuk beradaptasi ya. Ini kemudian juga cara siswa kita belajar dan tentunya cara guru mengajar juga harus mengalami perubahan-perubahan. Kemudian yang berikutnya pada era saat ini juga tentunya konteks kita banyak mengalami dampak-dampak ya, perubahan ya,
khususnya yang terjadi karena kerusakan lingkungan, yaitu adanya perubahan iklim, kemudian pemanasan global, kemudian banyaknya bencana alam, dan ini merupakan salah satu konteks di mana kita sekarang berada. Dan ini semua tentunya juga menjadi latar belakang mengapa nanti kita perlu hanya untuk mengangkat model pembelajaran berbasis proyek ini dalam pembelajaran. Kemudian yang berikutnya, ini juga globalisasi di skala bidang, ini juga berdampak pada turunnya moralitas bangsa. Kita tahu terjadi degradasi moral bangsa Indonesia ya akibat adanya globalisasi di skala bidang. Sehingga ini juga mengancam tentunya terhadap sendi-sendi kehidupan kita, khususnya mungkin yang berkaitan dengan tata nilai yang ada di negara kita. Kemudian yang kedua juga globalisasi ini juga berdampak pada ancaman pada disintegrasi bangsa. Ini juga penting untuk ini juga ada kaitannya dengan bagaimana kita membentuk karakter murid-murid kita di masa yang akan datang. Kemudian agar kita bisa bertahan hidup, survive ya, sebagai bangsa, tentunya kita harus mampu untuk beradaptasi. Jadi adaptasi ini merupakan salah satu kunci bagaimana kita bisa survive di era pada abad 21 ini. Nah, dalam dunia pendidikan kita sering mendengar bahwa agar kita bisa hidup di abad 21 ini, maka kita minimal harus memiliki 4 keterampilan. Yang disebut dengan FOSIS ya, yang sering kita dengar. Yang pertama adalah keterampilan untuk berkomunikasi. Jadi communication. Kemudian yang kedua adalah collaboration. Kemudian yang ketiga kemampuan berpikir kritis dan creative problem solving. Dan ini semuanya tentunya sudah nanti bisa terlingkup di dalam pembelajaran yang berbasis proyek maupun pembelajaran yang berbasis pada masalah. Jadi tidak ada seorang pun ya di era sekarang ini di dalam pekerjaannya itu yang tidak membutuhkan kemampuan untuk berkomunikasi. Baik itu di bidang social science maupun di exact science, semuanya itu membutuhkan kemampuan untuk berkomunikasi. Lebih lagi untuk menjadi seorang guru, maka kemampuan berkomunikasi ini menjadi penting agar apa yang kita sampaikan pada peserta didik kita itu akan menjadi efektif, menjadi efisien, dan mudah untuk dipahami. Demikian juga untuk aspek kolaborasi. Jadi tidak ada satupun pekerjaan saat ini yang berdiri sendiri, tapi mesti kita tergantung kepada orang lain. Sehingga kemampuan berkolaborasi di dalam proses pembelajaran pun ini juga menjadi sangat penting. Demikian juga untuk kemampuan berpikir kritis. Ya. Ini juga salah satu komponen yang penting karena ya diharapkan kita menjadi kritis, menjadi tidak menerima apa adanya, tapi kita bisa mensikapi apa-apa yang mungkin informasi yang masuk kepada diri kita. Dan yang terakhir adalah kemampuan untuk memecahkan masalah. Jadi saya kira ini 4 hal yang penting yang perlu kita infuskan kepada peserta didik kita, ya mulai dari ya tingkat PAUD sampai dengan sekolah menengah atas, bahkan di perguruan tinggi semuanya juga masih membutuhkan. Baik. Nah, kemudian dari latar belakang yang sudah saya sampaikan di depan tadi, maka Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Ristek Dikti, itu telah merumuskan ya, profil pelajar Indonesia itu yang ini dinamakan dengan profil pelajar Pancasila. Ini yang diharapkan profil pelajar Pancasila itu memiliki yang pertama adalah beriman ya. Jadi mereka itu diharapkan
beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Jadi ini salah satu kompetensi yang harus dimiliki oleh peserta didik kita. Kemudian di era saat ini mereka juga harus memiliki kompetensi yang disebut dengan berkebinekaan global, artinya berwawasan global, jadi bisa menerima perbedaan, gitu ya, toleransi menjadi bagian yang penting dalam pembentukan profil pelajar Pancasila. Kemudian yang ketiga, sama seperti tadi ya, jadi kalau bahasa Inggrisnya kolaborasi, sebenarnya di Indonesia juga ada gotong royong, ya. Jadi ini juga menjadi hal penting. Ya. Kemudian juga kreatif, jadi sama, ya, critical thinking. Kemudian penalaran kritis, dan yang keenam adalah ini kemandirian. Jadi artinya bahwa kalau kita melihat dalam profil pelajar Pancasila ini sudah masuk ya dimensi kognitif, kemudian juga dimensi skill, juga dimensi afektifnya. Jadi dengan target profil pelajar Pancasila ini ya diharapkan ya siswa-siswa kita ke depan itu akan memiliki kompetensi yang bersifat holistik. Lanjutkan, Mbak. Ya. Kemudian mengapa sebenarnya PJBL ini menjadi populer saat ini ya, jadi lebih populer. Yang pertama, secara konseptual bahwa PJBL ini saya dapat membekali life skills abad 21 yang sangat dibutuhkan oleh peserta didik kita. Kemudian yang kedua, PJBL ini juga diyakini dapat berkontribusi dalam membentuk profil pelajar Pancasila sebagaimana atribut yang saya sebutkan tadi. Jadi yang pertama, beriman dan berakhlak mulia, kemudian berkebinekaan global, gotong royong, kreatif, nalar kritis, dan mandiri. Jadi kalau kita melihat project based learning ini, ya kita mesti punya keyakinan ya bahwa PJBL ini memang diharapkan bisa mengatasi atau membekali siswa kita untuk bisa beradaptasi dengan abad 21 ini. Kemudian yang berikutnya ini juga ada beberapa teori pembelajaran yang mengatakan bahwa belajar itu sebenarnya kan merupakan kegiatan sosial ya, social activity. Jadi yang terjadi dalam konteks budaya, kemudian juga terjadi di masyarakat dan berdasarkan pada pengalaman-pengalaman yang lalu. Jadi oleh karena itu, maka dengan PJBL ini kan diharapkan kegiatan belajar siswa nanti diharapkan tidak hanya berada pada lingkup kelas saja, tetapi juga diharapkan pembelajaran juga bisa terjadi di luar kelas atau outdoor learning activities ya. Dengan tentunya kita berharapkan bisa berinteraksi dengan dunia nyata. Kemudian juga hasil penelitian juga menunjukkan bahwa siswa-siswa kita sebenarnya tidak hanya merespon belajar itu dengan cara feeding feedback information, artinya hanya memberikan feedback saja. Tapi yang lebih penting lagi bahwa siswa kita ini juga mereka juga aktif ya, menggunakan apa yang mereka ketahui ya, apa yang mereka pahami untuk melakukan eksplorasi, untuk bernegosiasi, untuk menginterpretasi dan untuk menciptakan sesuatu. Nah, jadi dengan hasil riset maupun secara teoritis, maka project based learning ini memang diharapkan efektif ya, paling tidak untuk menguatkan ya aktivitas siswa di dalam proses pembelajaran. Dan berikutnya, ya, jadi seringkali kita mungkin mendengar ya, atau membaca tentang project. Sebenarnya project ini apa? Ya, ini saya kira yang penting. Ya. Menurut definisi yang saya peroleh, yaitu dari Jones, kemudian dari Moffitt, dari Thomas, ya.
Ini proyek ini sebenarnya merupakan tugas, jadi tugas yang kompleks. Ya. Ini berdasarkan pada pertanyaan atau masalah yang menantang, yang melibatkan siswa dalam desain, pemecahan masalah, pengambilan keputusan, atau kegiatan investigasi. Dan memberi para siswa kesempatan untuk bekerja secara relatif mandiri selama periode waktu yang lama, dan memuncak pada produk atau presentasi yang dihasilkan. Ya, jadi yang realistis gitu ya. Jadi ini sebenarnya definisi dari proyek. Jadi proyek itu sebenarnya ya merupakan tugas. Ya. Tugas, cuman di sini ada cirinya, tugas itu harus tugas yang kompleks. Jadi kalau tugasnya hanya simple, ya, misalkan hanya untuk menghafalkan definisi atau mungkin membuat satu skema ya, setelah membaca, itu bukan merupakan tugas yang kompleks. Nah, oleh karena itu karakteristik dari project based learning ini yang pertama adalah tugas itu harus tugas yang kompleks. Kemudian ya tolong berikutnya langsung aja. Jadi project based learning ini sebenarnya merupakan suatu model pembelajaran yang organized, ya, belajar berdasarkan atau setir pada project tadi. Jadi project adalah apa itu tadi, kompleks task atau tugas yang kompleks. Ya. Nanti ketika kita mendesain pelajaran basis project ini, maka yang menjadi penggeraknya adalah kompleks activities tadi. Jadi kegiatan yang kompleks tadi. Ya. Kemudian Mbak atas lagi, ya. Ya, jadi PBL ini merupakan ya metode belajar. Jadi ada yang menyatakan model, ada yang method. Ya. Engage student in learning knowledge and skill through an extended inquiry process, structured around complex, authentic question, and carefully designed products and tasks. Jadi di sini PBL. Jadi dengan PBL ini maka diharapkan nanti siswa akan terlibat di dalam proses inquiry atau investigasi yang terstruktur berdasarkan pada tugas yang kompleks, kemudian juga tugas-tugas tersebut tentunya dilakukan dengan authentic question, ya, yang diharapkan nanti juga akan menghasilkan produk ya sesuai dengan kompetensi yang diharapkan. Nah, ini karakteristik dari project based learning. Jadi yang pertama, PJBL itu adalah central, not peripheral to the curriculum. Artinya bahwa ketika kita mendesain pelajaran project, bahwa di situ memang ada satu konsep yang memang kita eksplorasi, ya, kita sampaikan kepada siswa untuk dikuasai melalui kegiatan berbasis pada project. Jadi bukan bagian pelengkap dari kurikulum, tetapi memang project di sini merupakan salah satu bagian dari disiplin ilmu yang kita kembangkan, kemudian itu diinvestigasi oleh siswa secara mendalam ya, dalam kurun waktu beberapa waktu lamanya. Jadi ini merupakan satu yang sentral, ya. Kemudian yang kedua, PBL Project ini berfokus pada pertanyaan atau masalah that drive student to encounter the central concept and principles of discipline. Jadi misalkan dalam sebuah mata pelajaran ya, di bidang misalkan pelajaran mengenal tentang konsep ekonomi, misalkan konsep yang terkait dengan interest, itu bunga bank gitu ya. Jadi kalau kita belajar tentang bunga bank ya, kemudian kita mempelajarinya dengan menggunakan pendekatan project, maka di sini siswa diharapkan untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang sifatnya bereksplorasi ya. Jadi tidak kita berikan definisinya, kemudian siswa diminta untuk menghafalkan. Tetapi mereka ada kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan misalkan bagaimana mereka nanti mendesain sebuah bisnis kecil-kecilan, kemudian mereka nanti akan memperoleh
pendanaan dari bank, baik itu bank syariah maupun bank yang konvensional. Kemudian nanti bagaimana mereka akan mengenal konsep bagi hasil maupun konsep bunga dari kegiatan yang dirancang melalui kegiatan proyek ini. Jadi ini question atau problem ini memang sengaja kita munculkan supaya siswa nanti itu berpikir lebih mendalam lagi, ya. Jadi dengan cara menerapkan kemudian proyek yang berikutnya tadi, proyek melibatkan ya siswa in a constructivist investigation. Ya. Jadi kita sudah mengenal bahwa constructivist learning theory itu kan kita diharapkan tidak terburu dengan cara direct instruction, jadi memberikan definisinya, tetapi mereka itu perlu dilibatkan di dalam investigasi atau penelitian kecil-kecilan yang sifatnya membangun ya, pengetahuan mereka untuk memahami terhadap konsep yang kita ajarkan. Kemudian proyek itu seharusnya juga student driven, artinya ini diinisiasi oleh siswa. Ya. Artinya begini, kalau memang siswa itu sudah mampu, ya akan kita lepas begitu saja. Tetapi ketika siswa itu masih ya di level yang belum atau tidak sering kita expose dalam kegiatan proyek, maka kegiatan-kegiatan itu sedikit banyak harus dibantu oleh guru. Ya, jadi sifatnya tidak langsung di loss, tapi kita bisa memberikan fasilitasi, bantuan kepada siswa untuk bisa mengembangkan proyek ini. Kemudian yang berikutnya, proyek ini harus realistik, ya. Kemudian not school-like, artinya bahwa task atau kegiatan-kegiatan yang dirancang dalam kegiatan proyek ini itu harus ada relevansinya ketika itu dikaitkan dengan kehidupan di dunia nyata. Ya, jadi siswa akan memperoleh manfaatnya dengan mempelajari konsep-konsep itu ketika itu dikaitkan dengan kegiatan-kegiatan yang ada di kehidupan nyata. Baik, berikutnya. Nah, kemudian bagaimana kita memilih ya, topik-topik yang terkait dengan proyek ini. Jadi yang pertama itu mesti kita akan bertanya kira-kira what parts of your curriculum, jadi kurikulum bagian mana yang mudah dan kira-kira bisa dihandle melalui kegiatan perkuliahan atau textbook assignment. Artinya ini yang tidak berbasis pada proyek. Kemudian yang kedua, kita juga harus mengidentifikasi bagian mana kira-kira dari materi dalam kurikulum kita ini yang memerlukan pendalaman, ya, require more in-depth investigation. Jadi dengan demikian tentunya tidak semua materi yang ada di kurikulum kita, kompetensi yang ada di kurikulum kita itu semua harus dilaksanakan dengan pembelajaran berbasis proyek. Jadi ada beberapa part yang memang itu cocoknya untuk dengan menggunakan lecturing saja, dengan menggunakan diskusi saja, tetapi bagian lain yang memerlukan pendalaman itu kita bisa desain menggunakan pembelajaran berbasis proyek ini. Ya. Kemudian yang kedua, ini kita mesti mengidentifikasi topik-topik yang merefleksikan ya, the most important ideas and concept in your curriculum. Jadi misalkan kalau kita mengajarkan tadi yang berkaitan dengan pendidikan ekonomi, gitu ya, maka dalam kurikulum itu kira-kira apa saja, konsep-konsep apa yang perlu didalami dengan pendekatan proyek ini, mana bagian-bagian dari kompetensi itu yang bisa kita capai hanya dengan melalui metode diskusi atau direct instruction, ya, lecturing yang ada di dalam kelas. Jadi tentunya ini biasanya yang menjadi pertanyaan dari adik-adik mahasiswa atau PBG ini biasanya apakah semua kompetensi yang ada di kurikulum itu mesti harus dilakukan dengan pembelajaran berbasis proyek.
Jadi ya jawabannya tentunya tidak ya, tidak semua. Jadi kalau kita melihat proyek tadi ciri-cirinya kan yang pertama itu juga harus menghasilkan sebuah produk, ya. Harus ada produknya yang dihasilkan. Sehingga dalam kurikulum yang atau kompetensi dasar yang berpotensi untuk bisa menghasilkan sebuah produk dan itu harus diselesaikan oleh siswa dalam kegiatan waktu yang relatif lama, maka mungkin itu bisa digunakan sebagai topik-topik yang berpotensi untuk diajarkan melalui project-based learning. Jadi topics with which you want student to grapple, artinya yang membuat mereka untuk untuk berjuang gitu ya. Jadi tadi kan menantang, jadi sesuatu yang menantang. Jadi harus challenging task yang ada di kegiatan project ini. Jadi kalau yang simple-simple, misalkan project kok diselesaikan dalam waktu 1 kali pertemuan, ya, itu namanya bukan project gitu ya. Jadi ini sebenarnya ya latihan pembelajaran basis project. Ya. Jadi kalau project itu ya minimal biasanya teman-teman di PPG itu ya 2 kali pertemuan itu sudah sangat minim sekali waktunya. Nah, project yang beneran itu bisa makan waktu sampai dengan ya setengah semester atau 1 semester. Jadi karena setiap harinya kan tidak harus project semua. Jadi project ini bisa selesaikan 1 minggu sekali, nanti 1 minggu sekali sampai nanti terakhir itu pameran produknya, kemudian juga sampai pada ini presentasinya. Bahkan project yang dirancang yang terkait dengan real life tadi itu mungkin bisa mengundang teman-teman dari sekolah lain, bisa juga mengundang orang tua ya. Kemudian juga bisa mengundang customer yang terkait dengan produknya untuk bisa melihat dan mungkin menyaksikan pameran project yang kelompok itu presentasikan. Nah, ini tentunya mungkin nanti kita bisa memilah ya kira-kira dalam pembelajaran yang akan kita lakukan, mata pelajaran yang kita ampu, kira-kira bagian mana saja nanti yang bisa diprojekkan, bagian mana yang nanti tentunya tidak perlu melalui pembelajaran berbasis project. Kemudian topik-topik yang tersisa itu bisa dilakukan dengan direct instruction. Ya, jadi ini cara kita untuk memilih topik-topik dalam pembelajaran berbasis project. Ini silakan. Ya, jadi ini salah satu contoh saja dulu yang pernah saya observasi di elementary school, ya, di sekolah dasar. Itu proyeknya sebenarnya proyek untuk membuat atau mengembangkan semacam koperasi lokal, yang koperasi itu di mana nanti akan menjual barang-barang yang merupakan ciri-ciri dari daerah tersebut. Ya. Nah, dalam mengembangkan proyek ini nanti diharapkan siswa itu yang pertama itu akan merancang kira-kira produk-produk apa nanti yang akan ditawarkan atau yang dijual di dalam koperasinya tersebut. Nah, kemudian kira-kira membutuhkan biaya berapa? Ya, biaya berapa untuk mengeksekusi proyek itu mulai dari perencanaan sampai dengan nanti akhir dari kegiatan. Ya. Kemudian kira-kira modal usahanya nanti dapat dari mana? Nah, modal usahanya dapat dari mana? Nah, ini tentunya masih di SD kelas 5 waktu itu ya. Tidak bisa dilepas begitu saja tanpa peran dari gurunya. Jadi gurunya pada saat itu kemudian ketika anak-anak ditanya kira-kira nanti membutuhkan biaya berapa, jadi mereka harus berdiskusi. Kemudian barang-barang dagangan yang akan dijual itu apa saja, mereka juga harus berdiskusi. Kemudian nanti modalnya akan dikolaborasikan atau dimintakan kepada bank nasional setempat ya,
Jadi untuk memberikan modal. Jadi ini secara langsung proyeknya memang proyek yang berkaitan dengan apa tadi penanaman konsep tentang berwirausaha, kemudian konsep tentang interest. Nah, kemudian suatu saat setelah itu siswa mengirimkan email kepada petugas di itu. Kemudian petugas dari bank ini ya juga mereka rela ya untuk datang ke sekolah untuk memberikan untuk menanyakan hal apa saja yang dibutuhkan untuk pengembangan proyeknya. Sehingga di situ nanti siswa ini juga menandatangani pinjamannya, kemudian nanti kapan harus dikembalikan, kemudian nanti biayanya berapa, sanksinya apa ketika mereka nanti tidak mengembalikan. Nah, dengan seperti ini ya diharapkan nanti siswa itu benar-benar belajar konsep ekonomi tadi itu, berwirausaha, konsep tentang interest itu secara nyata. Nah, dan ini tentunya keterlibatan dari stakeholders kita. Jadi teman-teman yang ada di luar sekolah ini juga benar-benar memperhatikan kebutuhan dari adik-adik siswa di sekolah dasar. Nah, oleh karena itu kegiatannya nanti setelah datang ke sekolah mereka, kemudian juga nanti anak-anak ini secara berkelompok juga akan melakukan marketing survey. Ya. Jadi rundingan dalam kelompok-kelompoknya nanti siapa yang mau memasarkan ini ke kelas-kelas lainnya. Jadi nanti mereka membuat skrip, ya, kemudian datang ke masing-masing kelas untuk menawarkan proyeknya, dagangan proyek ini. Nah, sehingga di situ ada siswa berlatih untuk mengkonsep ya strategi pemasaran, bagaimana menawarkan barang dagangannya. Ya. Itu kan sebenarnya merupakan skill-skill yang diharapkan nanti berguna bagi mereka ketika terjun di masyarakat. Nah, ini real project yang sebenarnya diharapkan ya ini dapat tadi menunjang terbentuknya profil pelajar Pancasila. Jadi di situ critical thinking-nya dapat ya. Kemudian juga problem solving-nya juga dapat ya. Kemudian kolaborasinya juga ya, baik dengan teman sendiri maupun eksternal juga dapat ya. Komunikasinya juga dapat. Nah, sehingga dengan pembelajaran berbasis proyek seperti ini, ya, yang real project itu, ya diharapkan tadi itu kebutuhan anak-anak untuk bisa bertahan hidup di abad 21 ini tentunya akan bisa terrealisasi. Nah, ini langkah-langkah dalam pembelajaran proyek. Ini yang pertama adalah tentunya penentuan proyeknya. Jadi kira-kira proyek apa yang akan dikembangkan oleh siswa, dan tentunya ini berbantuan atau dibantu keberadaannya oleh guru. Jadi ini yang pertama diawali dengan perancangan memberi masalah yang berupa pertanyaan esensial yang harus diselesaikan dengan membuat produk. Jadi harapannya dalam proyek nanti itu ada produk yang dihasilkan. Ya. Tapi produk itu nanti merupakan kegiatan-kegiatan yang secara ya langsung atau tidak langsung nanti itu merupakan proses yang harus dilalui untuk mencapai the goal of the project. Ya. Jadi misalkan tadi ada produk membuat produk-produk lokal, ya jadi yang bernuansa lokal, maka di situ juga nanti kira-kira apa produk lokal itu, misalkan fokus pada mungkin batik lokal ya, atau mungkin produk-produk lokal yang terkait dengan ini udeng daerah Jember atau udeng daerah Banyuwangi. Itu semua itu nanti juga merupakan produk yang bisa dihasilkan oleh siswa. Ini harus ada targetnya di sana. Nah, ini tentunya nanti guru akan harus bisa memberikan menggiring siswa untuk merumuskan kira-kira proyek apa yang akan dikembangkan oleh peserta didik ini. Kemudian yang kedua, ini nanti adalah mendesain rencana proyeknya. Jadi sebelum siswa itu nanti
mengimplementasikan tentunya harus ada perencanaannya dulu. Jadi planning stage-nya ini juga ada ya. Jadi desain project-nya. Jadi siswa dalam kelompok nanti menentukan job desk-nya, kemudian juga alat dan bahan, kemudian merancang prosedur dan lain-lainnya. Jadi seperti yang saya ceritakan tadi, bahwa desain project-nya sebenarnya apa ini ya. Jadi ketika anak-anak ingin untuk membuka sebuah koperasi yang menjual barang-barang lokal ya di daerahnya, kemudian apa sebenarnya langkah-langkah yang harus mereka lakukan. Nah, ini namanya dengan mendesain project. Itu nanti secara berkelompok siswa akan merencanakan ini, kemudian peran dari guru nanti untuk melihat dan memonitor dan memberikan arahan ya, supaya nanti the goal of the project itu bisa tercapai. Kemudian yang berikutnya ini tentunya menyusun jadwal, jadi membuat timeline-nya. Jadi tim membuat timeline kegiatan lengkap setiap harinya, mulai dari hari, tanggal, jam untuk menyelesaikan proyeknya. Jadi kalau proyeknya itu misalkan dua minggu, ya maka kegiatan-kegiatan yang dirancang untuk hari pertama, hari kedua, ketiga, dan seterusnya itu tentunya juga harus sudah terjadwal dengan baik. Kemudian yang berikutnya ini monitoring. Jadi tim melaporkan hasil rancangannya kepada guru, kemudian dijadwal yang sudah ditentukan. Kemudian guru mengasesi atau tidak terkait dengan rancangan yang diberikan oleh siswa. Jadi ini kalau kita analogikan, kalau kita mau nyusun skripsi biasanya kan begitu ya. Tampangnya kan mesti kita milih topik dulu, kemudian kita merencanakan apa kira-kira yang akan kita teliti, ya. Kemudian kita membuat schedule-nya sampai dengan nanti akhir kegiatan itu. Kapan seminarnya, kemudian kapan melakukan review of literature, dan seterusnya. Kemudian yang berikutnya, ini menguji hasilnya. Kita melihat eksekusi dari siswa tadi, ya, mengevaluasi proyeknya sesuai dengan rencana dan melihat hasilnya. Kemudian yang terakhir ini evaluasi pengalaman. Jadi tim bersama dengan guru mungkin dapat melibatkan tim lain untuk mengevaluasi kelebihan dan kekurangannya. Jadi kalau kita mengaitkan dengan kurikulum 2013 ya ini kan ada M1 sama dengan M5 nih sebenarnya. Jadi mulai dari mengobservasi, kemudian menanya, ya, kemudian juga bereksperimen, ya. Kemudian yang terakhir sampai pada mengkomunikasikan, itu semua sebenarnya sudah terangkum di dalam pembelajaran berbasis proyek ini. Jadi mengapa K13 itu ada yang menggunakan project based learning, kemudian problem based learning, kemudian juga discovery learning, kemudian juga inquiry learning. Jadi sebenarnya itu sejalan dengan apa yang ada di kurikulum 2013. Ya. Baik, selanjutnya untuk berikutnya. Nah, ini mungkin contoh pertanyaan esensial ya yang bisa diarahkan oleh guru ketika guru mendesain pembelajaran berbasis proyek. Jadi misalkan di sini kita bisa menanyakan ini, misalkan wisata unggulan apa ya yang bernilai jual tinggi di daerahmu dan bagaimana strategi pemasarannya agar banyak wisatawan yang berkunjung dan tinggal lebih lama di daerah. Jadi ketika di sini nanti ada topik baik itu di bahasa maupun di ilmu pengetahuan sosial ya, yang kebetulan ada topik terkait dengan wisata ya, pariwisata, maka mungkin proyek ini nanti bisa dimunculkan ya. Jadi cuma nanti harus pandai-pandai kita mengaitkan dengan kompetensi dasar yang ada di kurikulum itu. Jadi biasanya kita ini sudah terlalu dicekoi dengan hal-hal yang kaku ya, harus tercapai kompetensi ini, sehingga kadang-kadang kita kalau merancang proyek itu tidak berani terlalu melebar gitu ya. Padahal sesungguhnya ya kalau kita mau jujur bahwa dengan in-depth learning tadi itu, maka apa yang diperoleh siswa itu akan menjadi lebih banyak dan bervariasi. Ya. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, mungkin juga ini yang terkait dengan bahasa, ya, itu juga bisa
bagaimana membuat text report yang baik, yang menceritakan beberapa tempat bersejarah terkenal di daerah. Ini silakan nanti dikaitkan dengan kompetensi-kompetensi dasar yang ada di kurikulum itu. Kemudian bisa mengangkat juga isu-isu yang berkaitan dengan ini etika, ya, ini mungkin terkait dengan bagaimana cara mengatasi ini tawuran antar belajar. Ini kan juga bisa menjadi proyek yang mungkin nanti bermanfaat bagi siswa. Kemudian ini dari sains, dari biologi, ya, ada salah satu KD itu yang ini didesain dengan belajar berbasis proyek. Jadi produk pangan seperti apa yang memiliki kualitas gizi yang tinggi dan memiliki nilai jual yang tinggi, tetapi tetap menerapkan bioteknologi. Jadi ini ada salah satu kompetensi dasar yang di kurikulum biologi itu yang terkait dengan ini ya, produk, menghasilkan produk dengan mendaya gunakan proses bioteknologi. Ya, selanjutnya. Nah, ini mungkin produk-produk, contoh-contoh produk yang bisa dihasilkan melalui belajar berbasis proyek. Mungkin bisa berupa brosur, ya, brosur wisata. Ya. Di sini ada contoh dari Banyuwangi, kemudian juga dari Jember ini. Saya kira dengan ini menghasilkan produk-produk yang berupa brosur ini, di sini tentunya juga banyak kompetensi yang harus aplikasikan oleh adik-adik siswa kita untuk bisa menghasilkan brosur-brosur wisata. Jadi yang jelas mulai dari desainnya, kemudian nanti cara pemilihan kata-kata di dalam brosur ini, kemudian cara mengatur tempat-tempat wisata supaya bisa menarik itu bagaimana. Nah, semuanya ini tentunya perlu diskusi, perlu kreativitas, perlu kemampuan berpikir kritis, ya, supaya nanti produk ini bisa dihasilkan dengan baik. Kemudian yang berikutnya juga, ya, karena sekarang berbasis digital, saya kira pembuatan website, ya, dari siswa itu juga sudah sangat memungkinkan. Tapi kalau kita merencanakan proyek-proyek seperti ini, maka setidaknya kita juga harus memahami, ya, sebagai guru, ya. Jadi cara membuat website yang baik, kemudian juga kita paham lah paling tidak dengan bagaimana website itu. Kemudian juga esai berbentuk iklan, permainan, ya. Kemudian kalau komersial, artikel dalam majalah, kemudian juga newsletter. Jadi ini merupakan produk-produk yang mungkin bisa dikembangkan melalui pembelajaran berbasis proyek. Kemudian yang berikutnya, ya, next, ya. Ya, ini ada 3 macam produk. Jadi ada 3 macam produk yang bisa kita monitor, yang bisa kita amati dari hasil proyek tersebut. Yang pertama adalah artifak. Jadi artifak produk ini adalah produk yang mendemonstrasikan proses soft planning and questioning. Jadi sejak awal ketika siswa membuat perencanaan itu, maka kita bisa mengumpulkan portfolionya. Jadi misalkan rancangan mereka apa, nah, itu nanti harus didokumentasikan. Ini juga bagian dari produk yang akan kita jadikan sebagai bahan untuk penilaian. Jadi misalkan di sini ada catatan, kemudian email, ya. Tadi mengirimkan email ke National City Bank, ya. Kemudian misalkan siswa akan melakukan interview, ya, dengan narasumber yang ada di luar, nah itu juga artifak itu, interview itu untuk bisa kita dokumentasikan itu sebagai produk. Ya. Kemudian yang berikutnya ini multiple product, yaitu produk yang dihasilkan selama proyek itu berlangsung. Jadi misalkan outline-nya, kemudian rancangan interview, interview guide-nya, kemudian draft, kemudian juga final version of papers. Ini juga bisa digunakan sebagai produknya. Kemudian yang terakhir adalah culminating product. Jadi ini produk puncaknya, ya, yaitu produk yang didisplaykan, ya, hasil dari deep learning, dan ini tentunya merupakan merupakan
produk akhir dari sebuah proyek tadi. Nah, ini nanti yang bisa kita dipamerkan oleh siswa, ya. Nah, kemudian nanti bisa dipresentasikan ya, melalui exhibition. Ya. Jadi kan ada pameran produk pelajar gitu ya. Nah, ini mungkin saatnya ketika kita merancang pelajaran proyek nanti, hasil dari proyek ini kemudian nanti kita pamerkan pada pameran-pameran pendidikan. Jadi ini 3 jenis proyek. Silakan berikutnya. Kemudian ini produk yang dihasilkan, ya kita mengenal apa yang dimaksud dengan STEM ya. Di STEM itu ya singkatan dari science, kemudian teknologi, engineering, kemudian juga matematik. Artinya dalam menghasilkan produk itu kita siswa mesti harus menerapkan prinsip dari sains tadi. Jadi kalau misalkan ingin menghasilkan sebuah kuliner khas Jember misalkan ya, yang itu benar-benar sehat ya dari sisi komposisinya, maka di situ tentunya siswa akan menerapkan prinsip-prinsip dalam sains ini tadi. Ya. Jadi bagaimana cara memilihnya, kemudian pengolahannya bagaimana, kemudian teknologi, ya siswa diharapkan menggunakan berbagai macam peralatan dan bahan. Jadi tentunya untuk menghasilkan sebuah produk, maka dibutuhkan alat bantunya. Sehingga kita bisa memilih nanti kira-kira alat bantu apa yang sesuai untuk menghasilkan sebuah proyek tadi. Kemudian engineeringnya sifatnya akan merancang, engineer, ya. Merancang, mendesain, menyusun prosedur dalam pembuatan produknya. Nah ini diharapkan nanti dengan mendesain ini, merancang ini, produk itu akan bisa diulangi kembali, ya. Jadi bisa dimanfaatkan oleh orang lain untuk bisa mengikuti bagaimana menghasilkan proyek tersebut atau produk tersebut. Kemudian yang math ini adalah manfaatkan data kuantitatif dan teknik analisis matematiknya. Jadi misalkan setelah produknya jadi, kemudian mungkin nanti bisa diukur ya bagaimana kandungan kalorinya, kandungan proteinnya dan lain-lain. Nah, ini prinsip STEM di dalam pengembangan proyeknya. Untuk teman-teman yang di IPA, dari MIPA saya kira ini akan bisa dimanfaatkan ya. Kemudian sebenarnya ini ada tambahan lagi, STEAM ya. STEM itu art-nya, ada seninya. Nah, ini itu bisa ditambahkan di situ. Sehingga kalau kita merancang pelajaran proyek sebenarnya ini juga secara terintegrasi ya, kita bisa merancang dengan teman-teman yang dari bidang lain. Nah, ini tentunya juga bagus ya ketika kita bisa merancang pembelajaran proyek ini proses STEM ya. Ini untuk usulan-usulan penelitian kan juga banyak ya kemungkinan untuk bisa diterima seperti itu. Baik, berikutnya. Nah, ini penelitian dalam project based learning itu yang pertama kita bisa berfokus pada perencanaan. Jadi ketika kita nanti melakukan penilaian, tentunya ada penilaian yang sifatnya formative assessment dan summative assessment. Kalau formative assessment ini yang sifatnya kan perkembangannya ya, jadi selama proyek itu berlangsung. Tapi kalau yang summative itu akhir dari kegiatan. Jadi perencanaan itu kita sudah bisa melakukan penilaian, yaitu melihat desain proyeknya tadi, ya. Kemudian timeline kegiatan proyeknya. Jadi kalau anak-anak yang teliti maka dia akan merancang proyeknya ini secara berhati-hati ya. Jadi misalkan ada waktu 2 bulan untuk menyelesaikan proyek, minggu pertama apa, minggu kedua apa. Kemudian juga ada pembagian tugas dari masing-masing kelompok. Jadi kalau proyek ini kan kolaborasinya kan diharapkan nanti ada pembagian tugas ya di masing-masing anggota kelompok itu. Jadi tidak pasrah bongkoan pada ketuanya, yang lain nunut saja sudah sih. Kan sering kali seperti itu ya. Nah, ini makanya harus dibentuk nanti kira-kira ini ketuanya siapa, sekretarisnya siapa, nanti anggotanya ini dan pembagian tugasnya apa. Ya. Kemudian yang berikutnya ini ketika progres jadi implementasinya, maka keterlaksanaan proyek sesuai dengan rencana. Jadi nanti kita bisa melihat perencanaan yang dibuat oleh siswa ini apakah diterapkan sesuai dengan time schedule-nya. Ya. Ini kan
ketepatan untuk prediksi ya. Jadi prediksi untuk menyelesaikan kegiatan, dan tentunya ini ya konsekuensinya setiap anggota kelompok nanti kan harus bekerja keras ya, bertanggung jawab terhadap apa yang ditugaskan kepada masing-masing anggota. Kemudian keterlibatan kelompok dalam menyusun proyek juga nanti bisa dibuat penilaiannya. Jadi kita bisa melihat ya, kira-kira ini yang berpartisipasi hanya sebagian atau semua ya. Nah, itu kita bisa melihat bagaimana implementasinya. Kemudian yang terakhir adalah penilaian produk yang summative tadi ya, dan presentasinya. Kita bisa melihat kualitas produk yang dihasilkan, kemudian juga presentasi hasil ya. Ini biasanya ini satu paket gitu ya. Ketika siswa memamerkan produk yang dihasilkan, kemudian juga mereka juga akan presentasikan hasilnya itu bagaimana. Baik, berikutnya. Nah, ini possible project assignment, jadi tugas-tugas project yang mungkin dikembangkan ya. Ini karena ini juga ada yang di S1 ya, di perguruan tinggi ya, maka di sini ada satu contoh, yaitu misalkan mengembangkan draft proposal untuk tugas akhir berdasarkan pada topik yang Anda minati. Jadi di perguruan tinggi kan juga ada team based project ya. Team based project itu sebenarnya kalau kita mengajar mata kuliah ya, mata kuliah riset atau mata kuliah yang terkait dengan seminar, maka sebenarnya ini juga bisa berpotensi untuk dikembangkan melalui team based project ini. Ya. Kemudian yang berikutnya ini promote an interesting tourism destination in your area, yang dari bahasa Inggris ya, through a brochure and video. Jadi kemudian upload them in social media. Jadi mereka nanti diharapkan bisa mempromosikan ya tourism, destinasi wisata yang menarik di daerah Anda ya, melalui brosur maupun melalui video. Kemudian upload dalam sosial media Anda. Kemudian juga bisa ini kembangkan materi ajar bahasa Inggris untuk siswa SMK jurusan tata buka berbasis multimedia. Nah, ini juga bisa merupakan proyek mungkin untuk perguruan tinggi. Jadi sebenarnya kalau kita mengajar di PPG ini sebenarnya juga banyak proyeknya itu ya. Jadi ketika mereka mengembangkan RPP ya, RPP basis project, itu juga sebenarnya itu bagian dari project based learning. Ya, karena mereka atau Bapak Ibu guru ini kan akan memilih topik apa, kemudian kompetensi dasar apa yang kira-kira dikembangkan melalui proyek, kemudian akan merancang kegiatan-kegiatan proyeknya, kemudian memilih sumber belajar, media pembelajaran, mengembangkan LKPD, asesmennya, sampai nanti merancang kegiatan proyek berdasarkan pada sintak yang sudah ada tadi. Ya. Kemudian buat desain bahasa Inggris, nah ini juga sama ya. Jadi possible project assignment. Kemudian kalau kita mengajar language testing itu juga bisa ini sebagai project. Jadi develop a valid test of reading and listening for the 10th grade student. Ini juga menghasilkan sebuah produk. Jadi mereka nanti juga akan memilih kompetensinya apa, kemudian indikator-indikator yang ingin diuji, ya, memilih bentuk tes, form tes yang diperlukan, kemudian pengembangannya sampai nanti menghitung itu reliabilitas dan validitas. Terus berikutnya, nah ini untuk tugas proyek mungkin yang untuk dicontoh saja ya. Ini mengembangkan brosur wisata tadi, deskripsinya apa? Kan dalam kelompok 3 atau 4 orang, kembangkan brosur wisata yang menjadi unggulan dan bernilai jual tinggi di daerah. Diskusikan dalam kelompok Anda, desain dari brosur wisata yang Anda ajukan. Ya. Kemudian alat dan bahan apa yang Anda disediakan untuk membuat brosur wisata tersebut. Bagaimana pengembangan pembagian tugasnya dan peran masing-masing anggota kelompok. Buat schedule penyelesaian tugasnya. Kemudian strategi masalahnya bagaimana agar banyak wisatawan yang berkunjung dan tinggal lebih lama di daerah. Jadi ini hanya sebagai contoh, ya, sebagai trigger dari Bapak Ibu nanti bisa
mengembangkan kira-kira proyek apa yang potensial dikembangkan pada mata pelajaran yang diampu. Terus berikutnya, habis. Ini referensinya, Bapak Ibu. Terima kasih. Monggo saya kembalikan lagi kepada moderator. Baik, terima kasih banyak Bapak Profesor Budi atas paparannya. Sangat mendetail, kemudian juga praktikal. Akan sangat mudah bagi para mahasiswa, dosen, dan guru pamong untuk memahami bagaimana project based learning serta penerapannya di kelas masing-masing. Dan ini mungkin tidak hanya untuk guru di sekolah menengah atau sekolah dasar, tapi untuk perguruan tinggi pun saya rasa materinya relevan sehingga bisa kita terapkan di kelas kita semua. Baik Bapak dan Ibu, kami buka sesi diskusi. Monggo jika ada diskusi atau yang ingin ditanyakan bisa raise hand. Oke, monggo Bapak Ridho Firmansyah. Saya sudah ask to unmute, Bapak bisa unmute. Oke, baik. Terima kasih kepada moderator dan pemateri tadi ya. Saya ada 2 pertanyaan, Bapak. Oke, yang pertama tadi yang menarik perhatian yaitu ada statement bahwa project are realistic but not school-like. Begitu nggih? Nah, itu dalam penerapannya itu konsepnya bagaimana nggih? Soalnya kan terkadang paradigma atau mindset ya, baik guru maupun siswa itu dalam melakukan proyek itu masih ada batasan bahwa proyek itu nanti dinilai, sehingga terkadang membatasi kreativitas maupun daya cipta. Misal ketika siswa ingin menerapkan A, jangan begitu nanti nilainya jelek. Nah, begitu nggih. Nah, bagaimana proyek itu bisa dikatakan realistik tapi tidak school-like? Apakah nilai itu menjadi penghambat atau bagaimana? Itu yang pertama. Yang ada juga itu Bapak, somehow they don't know about their studying during the project. Nah, itu menjadi permasalahan bersama yang mungkin ditemui oleh rekan pengajar yang lain ya. Jadi kadang siswa itu melakukan project ya, sudah melakukan tahap A, tahap B, perencanaan, hahaha, jadi presentasi jebret, tapi karena proyeknya telah dilaksanakan dengan baik. Nah, itu bagaimana Bapak? Apakah kita perlu membangun kesadaran itu bahwa mereka melakukan proyek juga dalam artian mereka juga belajar begitu. Mungkin itu saja pertanyaannya. Terima kasih. Terima kasih Pak Ridho. Pak Ridho dari PPG Prajab, Daljar. Oke, PPG Biologi. Oke. Prajab gelombang 1 atau gelombang 2. Oke, baik. Terima kasih. Penanya selanjutnya Ibu Siti Rosida. Silakan. Baik, terima kasih Ibu. Yang saya tanyakan, apakah sama project based learning dengan problem ya? Perbedaannya itu di mana? Terus yang kedua, untuk PJBL ini apakah sama dengan puncak tema ya Pak? Ya, kalau di PAUD itu kan setiap tema itu kan ada puncak tema. Apakah sama puncak tema dengan pembelajaran project based learning tersebut? Terima kasih, itu saja. Baik, kami kumpulkan dari 2 penanya dulu. Monggo Bapak Prof Budi dari penanya pertama dari Pak Ridho dan meminta penjelasan lebih lanjut tentang project yang tidak school-like. Ya. Baik, terima kasih Pak Ridho ya atas pertanyaannya. Jadi pertanyaan yang baik sekali saya kira. Jadi project yang tidak school life gitu ya. Jadi project itu harus realistik.
Artinya begini, ketika kita merancang sebuah proyek itu, maka proyek itu harus ada kebermanaannya, ya, kebermanaannya bagi siswa ketika proyek itu nanti diterapkan di luar kelas. Jadi ketika kita memilih sebuah proyek, maka proyek itu harus kita rancang sedemikian rupa sehingga apa yang dia pelajari di kelas itu nanti memang bermanfaat bagi siswa di luar kelas. Misalkan begini ya, ketika siswa tadi belajar tentang konsep tentang interest, ya, bunga bank gitu ya. Nah, itu kalau kita membuat proyek yang school life ya, school life ya di kelas gitu ya, maka mungkin proyek itu tidak kita kaitkan dengan bagaimana sebenarnya konsep interest itu ketika diterapkan dalam praktek perbankan. Tapi ketika proyek itu konsep itu kemudian kita kaitkan dengan kegiatan-kegiatan siswa yang lebih bermakna. Jadi misalkan bagaimana ketika siswa tadi itu ingin memperoleh pendanaan terkait dengan proyeknya, kemudian siswa bisa kita minta untuk melakukan ya interview, ya melakukan membaca buku-buku yang berkaitan dengan interest, ya. Kemudian siswa juga mendengarkan dari narasumber yang berkaitan dengan pendanaan proyek dan interestnya bagaimana. Nah itu menjadi suatu yang bermakna, ya, yang bermakna. Jadi siswa tidak hanya belajar tentang konsep interest tadi ya, dari proyek yang dilaksanakan di dalam kelas saja, dari membaca, kemudian dari penjelasan, ya, kemudian juga mungkin dari diskusi dengan temannya. Tetapi kalau kita itu kemudian kita angkat atau kita extend, kita perluas ya konsep interest dalam kegiatan tadi, misalkan bagaimana kita memperoleh pendanaan dan bagaimana nanti konsep interest itu ada di situ, maka itu akan menjadi lebih bermakna ya. Jadi bukan proyek yang sifatnya yang ada di dalam kelas saja, tetapi harus kita extend ke luar kelas gitu ya. Kemudian yang berikutnya ini yang terkait dengan ketika siswa belajar tentang proyeknya sudah berjalan dengan baik ya. Jadi tahapannya sudah diikuti dengan baik, kemudian produknya juga sudah selesai gitu ya. Tapi ternyata siswa tidak memperoleh apa-apa gitu ya. Tidak memperoleh apa-apa. Nah ini tentunya di dalam merancang sebuah proyek itu ada konsep-konsep utama yang esensial yang memang kita targetkan kepada siswa untuk dipelajari gitu ya. Jadi tidak boleh siswa itu kemudian tidak memahami apa yang dia rencanakan ya. Oleh karena itu ketika pada tahap misalkan perencanaan proyek itu ya, membuat perencanaan, di situ sudah ada monitoring ya, sudah ada fasilitasi dari guru. Nah, tujuannya untuk apa? Untuk melihat kembali ya, untuk melihat kembali apakah siswa ini paham dengan proyek yang akan dilakukan ya. Konsep apa kira-kira yang akan dia kembangkan dari proyek itu. Jadi misalkan ya terkait dengan bagaimana siswa tadi membuat produk atau makanan lokal Jember yang bergizi tinggi misalkan ya. Nah, berarti di dalam perencanaannya tadi kemudian pihak guru sebagai fasilitator ini harus bisa melihat kira-kira produk makanan apa yang akan dihasilkan oleh siswa tadi. Kemudian kira-kira bahan-bahannya apa? Kandungan-kandungan yang ada dalam makanan itu apa saja? Nah, ini semua harus diberikan klarifikasi, harus kita klarifikasi kepada siswa ya. Dan kemudian kalau memang siswa itu belum memahami hal tersebut, maka disitulah peran guru untuk memberikan bimbingannya. Jadi kalau yang dimaksud
Pak Ridho, semoga tidak ada hal yang masih mengganjal. Untuk penanya selanjutnya dari Bu Siti Rosidah, perbedaan antara PJBL atau Project Based Learning dan Problem Based Learning, yang mana yang topik kedua nanti kita akan fokus membahas pada Problem Based Learning. Kemudian pertanyaan kedua Pak tentang apakah puncak tema yang ada di kurikulum PAUD itu mirip atau sama dengan PJBL yang Bapak jelaskan hari ini? Ya, baik. Kalau urusan PBL nanti aja nih dengan Prof. Virus. Ya, jadi emang ini ada kemiripan ya antara Project Based Learning dengan PBL ya. Jadi yang istilah aja yang PJBL ini Project Based Learning ini yang jelas tadi berangkatnya kan dari apa itu kompleksitas nanti monggo dengan Pak Airus saja nanti ya, supaya lebih seru nanti. Jadi itu project ya. Jadi yang namanya problem mesti berangkatnya dari sebuah problem ya. Nanti ada problem yang diangkat, isu yang sifatnya penting untuk diatasi, kemudian dipecahkan melalui problem based learning. Kemudian yang kedua, ini terkait dengan tema ya, tema yang ada di PAUD ini ya. Temanya apakah sama dengan project based learning gitu ya. Jadi dalam kurikulum PAUD ya, sebenarnya salah satu modelnya adalah pembelajaran tematik. Jadi tematik ini memang merupakan juga salah satu cara bagaimana kita mengembangkan pembelajaran berbasis project. Jadi ini memang mirip ya, memang mirip dengan project based learning, tetapi kalau tematik itu kadang-kadang tidak terlalu dalam ya, tidak terlalu dalam di dalam mengeksekusi dari tema-tema yang ada di PAUD tersebut. Tapi kalau project ini tentunya akan lebih mendalam. Apakah ada sekolah ya, taman kanak-kanak atau PAUD yang menerapkan project? Jadi sebenarnya ada ya. Jadi di Italia itu sudah lama itu ya pembelajaran berbasis project. Jadi anak-anak itu memang diminta untuk mengeksplorasi ya rasa ingin tahunya dengan kegiatan-kegiatan misalkan menghasilkan ya membuat suatu produk gitu ya dengan disediakan bahan-bahannya. Jadi mereka diminta mengeksplorasi apa adanya ya. Jadi tanpa hambatan dan itu difasilitasi oleh guru. Jadi di PAUD pun sebenarnya juga bisa kita menerapkan PJBL ini. Tapi biasanya diawali dengan ini ya tematik based learning ini. Nah, dari tema itu nanti sebenarnya nanti juga bisa disesuaikan tentunya dengan tingkat kognitif ya, dan sosial anak-anak di PAUD itu. Jadi misalkan ya, mereka ingin belajar tentang tanaman gitu ya, atau belajar tentang bagaimana merawat hewan-hewan piaraan. Nah, itu kan mereka juga sangat senang biasanya ketika mereka itu kita berikan fasilitasi untuk melihat tumbuh-tumbuhan yang ditanam ya. Kemudian melihat bagaimana perkembangannya. Kemudian kita berikan kegiatan mereka untuk menyirami ya, kemudian memonitor. Kalau terkait dengan tadi hewan-hewan piaraannya juga kita bisa melihat bagaimana membersihkan di kandangnya tadi itu, memberi makannya ya. Kemudian juga melihat perkembangannya. Nah, itu juga sebenarnya bagi anak-anak Masih banyak Prof. Budi. Monggo yang selanjutnya Ibu Erma Wahyuni. Silakan bisa unmute. Ibu Erma. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak, saya selalu ya Bapak ya. Saya mahasiswa panjenengan dulu.
Oke, Bapak ada pertanyaan yang mungkin Lumajang. saya Kalisat, Pak. Orang desa. Erma, Pak. Oke. Saya itu kalau gini, pengalaman saya ngajar itu kan kebetulan saya sampai hari ini saya masih ngajar kelas 12. Jadi masih menggunakan kurikulum 13. Itu artinya materi-materinya itu KD-nya adalah KD sebagian besar itu genre based gitu ya. Jadi ada text based. Nah, saya merasa melakukan beberapa project, walaupun itu sudah saya ikuti sintaknya, tapi saya belum yakin apakah ini project based learning atau tidak, gitu ya. Contohnya begini, ketika saya mengajar descriptive text kepada anak-anak, oke, kita mulai dari reading comprehension dan seterusnya. Kemudian ketika sampai pada tahapan siswa akan memproduksi sesuatu berdasarkan apa yang mereka pahami, maka saya biasanya menggunakan tahapan dari awal sih tahapannya sudah tahapan project based learning. Biasanya saya tawarkan ke anak-anak itu misalkan describing about places gitu ya. Saya tawarkan anak-anak untuk mengambil sebuah icon Jember misalkan yang bisa mereka jelaskan. Contohnya misalkan, siapa yang suka pengen nerangkan describing about Masjid Cheng Ho, terus siapa yang mau nerangkan tentang perpustakaan daerah Jember, siapa yang pengen nerangkan tentang anak-anak saya izinkan untuk first biasanya mereka sudah saya kasihin tabel progress report, kemudian sebelum progress report mereka sudah bikin plan kerja mulai dari menyiapkan setting topiknya, kemudian dan seterusnya tempat yang mereka, dan itu depends on them. I give them free time to decide by themselves, and I give them saya kasih mereka kesempatan untuk menentukan sendiri apapun yang mereka pengen deskripsikan tentang tempat yang jadi icon Jember gitu loh, Pak. Nah, kemudian ada tabel progress report yang mereka harus penuhi step by step-nya. Jadi mulai dari topik yang mereka rencanakan itu apa, lalu dapat approval dari saya. Oh ya mem, aku dapat ini gini-gini, rencana saya mau jelaskan gini, oke deal, sudah di approve. Tahapan selanjutnya kapan kamu mau ke sana, siapa yang mau kamu temui untuk ditanyai lebih detail tentang tempat yang mau kamu jelaskan, dan seterusnya. Nah, itu ada kontrol table-nya, saya sebutkan itu bersama anak-anak, itu namanya progress report. And then finally, dan akhirnya mereka dapatkan data-data baik misalkan video maupun foto-foto yang mereka butuhkan terkait untuk nanti penyusunan teksnya. Nah, seperti itu. Nah, awal itu sempat ngomong karena Kak cuman yang pertama, apakah benar itu saya sudah melaksanakan project based learning sesuai dengan sintak yang seperti panjenengan terangkan barusan. Terus yang kedua adalah saya kadang-kadang bingung yang mau saya nilai itu mulai dari proses awalnya atau portofolionya, atau karena mereka harus menjelaskan juga, biasanya mereka hasilkan teksnya, kemudian mereka susun dalam bentuk PPT, terus mereka harus berdiri di depan kelas atau misalkan mereka bikin video. Bagian mana? Jadi kayaknya terlalu kompleks saya melakukan penilaiannya. Nah, saya mohon saran kalau misalkan saya harus melakukan penilaian, yang paling urgent untuk harus saya nilai itu apanya, Bapak? Karena kan anak-anak itu melakukan kerja yang panjang di situ. Paling tidak itu saya kalau sudah menggunakan project based learning itu saya pilihkan KD-KD yang memang panjang, yang memang membutuhkan waktu panjang untuk menyelesaikannya, seperti itu. Itu saja Pak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Erma. Karena sepertinya butuh jawaban yang juga agak panjang, saya persilakan Prof. Budi dulu untuk memberi jawaban, kemudian kita bisa ke penanya selanjutnya.
Baik, terima kasih Mbak Irma ya. Kalau saya mendengarkan apa yang disampaikan oleh Mbak Irma tadi, yaitu sudah project banget kalau menurut saya ya. Jadi sudah project banget. Artinya di sini target utamanya adalah menyusun ya descriptive text gitu ya dari KD yang ada di kelas 12. Nah, untuk menghasilkan sebuah descriptive text, kalau itu biasanya kita sajikan secara konvensional, biasanya kan kita hanya mengajarkan ya dengan cara memberikan penjelasan tentang descriptive text, kemudian ciri-cirinya, kemudian juga berikan contoh, kemudian menulis gitu ya. Nah, ini sudah lebih dari itu ya, lebih dari itu. Karena siswa di sini ada kesempatan untuk memilih ya. Jadi Bu Irma tadi sudah memberikan kesempatan pada siswa untuk memilih kira-kira Anda akan mengembangkan descriptive text tentang apa. Jadi sudah ada ditawarkan di situ tentang describing tentang places dengan mengambil ikon yang ada di Kabupaten Jember ini. Jadi mereka tertarik di mana? Di Cengho ya, Masjid Cengho atau Masjid Mukhlisin ya, Mukhlisin ya. Kemudian atau mungkin bisa wisata religi yang lain, makamnya Kiai Sidik ya. Jadi itu sudah merupakan salah satu bagian dari proyek ya. Ketika proyek itu kan tidak bisa kita hanya memberikan instruksi pada siswa, tapi mereka juga punya hak untuk memilih. Ya. Sudah memberikan sebuah choice gitu ya. Dan ini membuat anak-anak nanti tertariknya di mana. Jadi kita tidak memaksakan harus misalkan membuat deskriptif tentang Masjid Cengho, tapi mereka juga bisa milih yang lain. Tapi dalam koridor yang sama, yaitu mengembangkan sebuah descriptive text. Nah, ini saya kira sudah mencerminkan planning atau perencanaan di dalam proyek. Kemudian juga tadi sudah difasilitasi, yaitu dengan cara perencanaan mereka itu sudah dimonitor juga sudah diberikan saran dengan menggunakan tabel tadi ya, paling tidak anak-anak sudah bisa ada kontrolnya ketika mereka nanti mengembangkan sebuah descriptive text tadi. Jadi progress reportnya sampai di mana. Nah, kemudian secara kegiatannya itu kan tidak terjadi dalam kelas saja. Mereka juga melakukan kegiatan misalkan untuk melakukan interview ya. Jadi bertanya kepada mungkin ya petugas yang ada di tempat-tempat ikon-ikon Jember tadi itu dengan cara menginterview dalam rangka untuk memperoleh data gitu ya, data. Mungkin dalam bentuk interview direkam, kemudian juga mungkin mereka juga men-shooting ya. Jadi untuk mendokumentasikan kira-kira konteks atau situasi di Cengho itu kayak apa ya. Jadi nanti bisa menggambarkan secara vivid gitu ya, jelas bagaimana sebenarnya deskripsi tentang situasi yang ada di Masjid Cengho itu. Ini juga mengumpulkan data dari dua bentuk paling tidak. Yang pertama interview, yang kedua melakukan syuting video tadi itu. Nah, itu nanti kemudian kan akan dikumpulkan setelah punya data ya. Nah, kemudian nanti itu digunakan sebagai bahan untuk menulis descriptive text-nya. Dengan demikian tadi sudah ada kaitan antara kontekstualnya sudah ada ya. Jadi descriptive text yang ada di dalam kompetensi dasar kemudian dikaitkan dengan real life situation-nya yang ada di luar kelas. Nah, ini yang menjadi siswa lebih bermakna gitu ya, memaknai membuat descriptive text dengan cara seperti ini mungkin akan lebih real ya, karena dia punya data langsung ya yang dia kumpulkan. Nah, sehingga ini kan juga bisa mengembangkan kemampuan kreativitas mereka ya. Kemudian juga daya analisisnya ya, critical thinking-nya, kreativitasnya nanti juga mungkin akan muncul di situ semua. Nah, kemudian yang ditanyakan oleh Bu Irma di sini, terus apa yang mau saya nilai ya? Kan begitu banyaknya tadi ya. Apakah hanya produknya saja atau hanya
prosesnya saja di depan, planningnya atau di tengah-tengahnya. Jadi tadi sudah saya sampaikan bahwa paling tidak di dalam proyek itu ada 3 produk yang akan dinilai. Yang pertama adalah pada tahap planningnya, ya, jadi planningnya. Jadi perencanaan yang dibuat siswa tadi itu, misalkan memilih ikon Jember, mengapa memilih ini? Itu kan nanti sudah menggambarkan bahwa siswa ini atau kelompok siswa ini itu sudah punya pilihan, ya, jadi punya rencana. Nah ini itu perlu mungkin dalam perencanaannya, jadi planning itu sudah bisa kita kumpulkan. Jadi worksheet yang mungkin ditulis oleh siswa yang sudah kartu kendali tadi itu bisa kita lihat. Kemudian setelah itu prosesnya ketika siswa melakukan interview. Mungkin ada interview transkripnya, ya, yang bisa dijadikan sebagai bahan untuk menulis deskriptif teks. Kemudian juga kita bisa melihat foto maupun video yang dia kumpulkan. Nah, itu juga bisa bagian dari produk yang kita nilai selama implementasi. Yang terakhir nanti adalah produknya. Jadi deskriptif teks yang sudah dia hasilkan. Paling tidak ada 3 hal ini, saya kira itu sudah bisa mengcover bagaimana anak tadi ini yang bersangkutan itu memiliki skor atau nilai yang berkaitan dengan proyek mengembangkan deskriptif teks berbasis ikon Jember. Nah, itu sudah cukup saya kira. Ya. Jadi memang kalau kita nggak tahu prosesnya nanti, ya, bagaimana membuat perencanaannya, ya, tahu-tahu hasilnya bagus misalkan. Nah ini kan kita tidak bisa menghubungkan antara hasil dengan perencanaannya. Demikian juga datanya, ya, apakah data yang dia kumpulkan tadi, ya, dari video, dari hasil interview benar-benar diterapkan untuk mengembangkan deskriptif teksnya tadi. Sehingga kalau kita bisa melihat mulai dari perencanaan, bagian implementasi, ya, kemudian sampai finalnya, nah itu menjadi satu penilaian yang lebih utuh sifatnya, ya. Dan jangan lupa, karena kita juga dititipi karakter, ya, penilaian karakter, maka bagaimana siswa tadi itu berkolaborasi, mungkin cara komunikasinya, nah itu juga merupakan bagian dari penilaian. Saya kira itu Mbak Irma yang bisa saya sampaikan. Matur nuwun, Prof. Selanjutnya ini penanya terakhir saya berikan pada Ibu Dr. Diah Laksmi. Monggo Bunda Diah saged unmute. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun. Selamat sore Pak Budi. Assalamualaikum. Prof Budi ini guru saya. Mungkin di kesempatan ini saya mengucapkan terima kasih karena dari beliau pertama kali buku tentang pendidikan anak usia dini saya dapatkan oleh dari Ohio University. Prof mungkin masih ingat tahun 2003, Prof. Ya. Prof Budi ini juga yang mengenalkan. Ketika itu saya masih bingung-bingung, Prof, buku yang di dalam buku itu dituliskan begini. Tapi saya melihatnya waktu itu belum ada. Nah, baru sekarang ini ya Prof muncul seperti itu. Mungkin memperjelas seperti tadi yang disampaikan dari Mbak Siti Rosida terkait dengan apakah ini puncak tema. Mungkin dari teman-teman PAUD itu seperti itu Prof, kebingungannya Prof. Dalam hal ini mereka kan selalu berpikirnya begini, bahwa proyek itu seperti membuat jus, terus kemudian memasak katakanlah kuliner-kuliner dari daerahnya, misalkan begitu. Tetapi tahapan ini Prof, itu biasanya dipikirkannya begini Prof. Jadi setelah mengenalkan itu, lalu kemudian besok itu sudah langsung praktek, begitu. Nampaknya kan tadi sudah dijelaskan oleh Prof. Semoga teman-teman yang dari PAUD khususnya bisa menangkap bahwa ini dalam artian kalau yang disampaikan Mbak Rosita tadi, apakah proyek ini puncak tema? Puncak tema itu kalau saya katakan proyek akhirnya, gitu Prof. Jadi yang disampaikan oleh Bu Erma misalnya. Jadi hasil
akhirnya itu adalah produk dari siswa mencari misalnya apa yang dia pahami tentang ikon-ikon yang ada di Kota Jember ini. Nah, produk akhir itulah dalam bahasa PAUD mungkin yang dimaksud sebagai puncak tema, Prof. Pada yang lalu. Kalau sekarang ini disebutnya sebagai bermain proyeknya untuk mencapai ke sana. Tetapi tahapan untuk mencapai itu, kalau sekarang ini, itu katakanlah diberi kesempatan untuk mengembangkan misalnya paling tidak 1 minggu. Jadi tidak moro-moro gitu nggih Prof, tapi ada tahapannya. Bagaimana kita mengembangkannya? Tadi oleh Prof memang merupakan satu contoh yang paling ideal ya Prof. Jadi proyeknya bahkan mulai dari masa PAUD sampai kelas 3 SMP untuk membangun kayak saluran sekolahnya itu semacam kastil begitu. Tapi inilah bagaimana proyek itu bisa dalam artian pendek, bisa dalam artian panjang ya Prof. Nah, ini membutuhkan bagaimana kesepakatan dari guru, dari sekolah, apakah ini mau dibikin model misalnya seperti itu dengan muatan-muatan tertentu yang menjadi proyek sekolah bersama-sama. Apakah kurang lebih demikian, Prof? Ini hanya saya katakanlah saya ini merasa apa saya benar atau salah ya selama ini saya menjelaskan kepada mahasiswa. Demikian, Prof. Terima kasih banyak Prof Budi untuk ilmunya. Mulai dari tahun 2003 sampai di tahun 2023. Saya bagikan untuk paket A tingkat 1. Ini yang nomor 1. Mute all karena ada audionya muncul. Itu Pak Prof. Bunda Dia, mohon apa kabar? Kemudian jika mungkin ada hal yang perlu dijelaskan kembali atau diperkuat lagi, monggo. Ya. Jadi yang sudah disampaikan oleh Bu Dia, ini Bu Dia ini juga teman lama ya. Waktu PAUD masih D2 Pak ya. Ya, mulai awal D2 ya. Jadi memang dulu saya itu punya buku ya, buku 2 itu yang pertama tentang tematik itu, yang kedua tentang Reggio Emilio kalau nggak salah itu. Tapi saya tidak tahu di mana sekarang buku itu. Tapi saya pernah menggunakan itu dan dulu pernah dibaca oleh Bu Dia. Jadi yang disampaikan oleh Bu Dia ini saya kira ya, terima kasih, ini juga ini sudah bisa mengklarifikasi ya, bisa memperkuat apa yang ditanyakan oleh Ibu yang ada di PG PAUD tadi tentang terkait dengan puncak tema tadi. Di puncak tema ini memang kalau kita lihat ya terkait dengan produksi proyek gitu ya. Jadi tentunya ketika kita merancang sebuah proyek, tapi tidak ada puncak temanya, tetapi bagaimana sebenarnya proses dari awal sampai dengan akhirnya itu semua itu perlu kita dokumentasikan ya. Setidaknya apalagi kalau di PAUD itu kan memang bukan berbasis pada produknya saja, tetapi bagaimana kita bisa melihat ya keterampilan ya, kemudian pengetahuan yang dimiliki itu sampai dengan akhirnya. Dan proyek yang dipahami itu sebenarnya bukan hanya pada seperti apa ya, seperti kalau dulu mata pelajaran prakarya gitu ya, karya untuk menghasilkan sesuatu gitu ya. Jadi sebenarnya bukan hanya terbatas pada itu saja, itu hanya salah satu juga ya, salah satu jenis proyek, tetapi proyek seperti yang disampaikan oleh Bu Dia tadi di Reggio Emilio itu bisa yang sifatnya long term ya, jadi jangka panjang ya, untuk melihat bagaimana itu anak-anak punya
punya misi, punya gambaran bagaimana kira-kira nanti menggambarkan membangun sebuah parit yang ada di daerahnya gitu ya. Jadi ini kan merupakan satu gambaran anak-anak, visi anak-anak ke depannya yang itu tentunya butuh bantuan dari guru untuk bisa menerjemahkan ini ya sesuai dengan konteks yang ada di pendidikan anak usia dini. Jadi yang disampaikan oleh Bu Dia saya kira memperkuat ya. Jadi nanti mungkin yang ada di pendidikan anak usia dini itu bisa merancang ya proyek-proyek yang memang bisa sifatnya tadi mingguan atau mungkin bisa dibuat lebih panjang lagi long term-nya sehingga itu nanti tentunya akan memerlukan satu perencanaan yang lebih matang kembali, ya, lebih matang lagi, dan tentunya bisa mengikuti perkembangan anak-anak ini mulai dari awal hingga akhir. Karena sesungguhnya kalau kita ingin mengamati progres atau perkembangan anak-anak itu ya sebenarnya di TK itu yang akan kelihatan ya, mulai dari misalkan bagaimana mereka belum bisa membaca, kemudian sampai dengan bisa membaca, mulai belum bisa menulis sampai dengan menulis, semua itu terdokumentasikan di dalam portfolionya ini. Kemudian nanti tinggal bagaimana kita mengemasnya di dalam pembelajaran berbasis proyek. Saya kira itu. Terima kasih Bu Dia atas ini tambahannya. Terima kasih banyak Prof. Budi Setiono atas diskusinya beserta paparannya mulai dari awal kuliah umum di sesi 1 ini hingga sekarang tidak terasa waktunya sudah berakhir. Bapak dan Ibu sekalian, mari kita beri tepuk tangan virtual untuk Profesor Budi. Terima kasih banyak, semoga menjadi barokah kemudian bisa akan segera di kelas kita masing-masing. Baik Bapak dan Ibu, demikianlah akhir dari sesi 1 untuk kuliah umum di hari ini. Monggo Bapak dan Ibu bisa kepada Bu Aulia untuk membagikan tautan presensi. Baik, terima kasih Bapak Ibu, mahasiswaku semua. Ternyata saya sudah tua gitu ya. Terima kasih sudah menjadi mbah. Atur nuwun. Atur nuwun banyak Prof. Semoga segera bertemu di kuliah umum selanjutnya. Bapak dan Ibu mohon maaf, kita akan bertemu lagi di 7.30 nanti malam hingga pukul 9 insya Allah dengan Profesor Hairul Salikin. Beliau akan memaparkan tentang agar malam minggu kita semua sama bisa belajar. Malam mingguan.